Saksi ahli sebut Baradae tak bisa dipidana. Dia jalankan perintah jabatan dan berkonflik pidana. Semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Ya, kalau kita lihat dari kapasitas pernyataan tadi, beberapa bentuk dari pernyataan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan, meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian? Tolong jelaskan saudara ahli. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana. Orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang on to rekening spatban, orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual, dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana, sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Berbeda dengan itu, dalam aid locking kedua-duanya bisa dihukum, kedua-duanya bisa dipidana, baik orang yang menggerakkan maupun yang digerakkan. Disitulah perbedaan prinsipil antara downplaggen dengan aid locking. Baik, terima kasih ahli. Artinya apa? Artinya ada bagian keterangan Richard di persidangan yang juga terbantahkan dengan CCTV ini. Kita tahu kalau dalam rangkaian persidangan sebelumnya kan seolah-olah senjata laras panjang itu dibawa ke atas, dan membawa ke atasnya itu lewat tangga di samping lift. Jadi ketika, kalau tuduhannya ya, Bu Putri dan Kuat naik lift, di sebelah tangganya itu ada Richard yang naik, seolah-olah seperti itu, dan kita tahu keterangan itu atau informasi itu tidak benar. Jadi apa yang muncul di CCTV ini mengkonfirmasi banyak hal dan membuat persoalan ini menjadi lebih jernih. Karena itulah sejak awal kami mengajak dan berharap kita betul-betul menyimak fakta persidangan. Pihak terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menghadirkan saksi A. The Charge alias saksi meringankan, yaitu ahli pidana Albert Aris. Dalam kesaksiannya, Albert menyampaikan bahwa dalam melaksanakan perintah jabatan, seseorang lebih memilih melaksanakannya tanpa berpikir soal pidana. Albert yang juga merupakan tim pembahas serta juru bicara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menjadi saksi meringankan Richard Eliezer pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 28 Desember 2022. Sidang ini merupakan lanjutan rangkaian sidang pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Albert menerangkan bahwa penerima perintah jabatan tidak semuanya bisa dibebaskan, namun ada 2 parameter yang bisa dipakai menjadi acuan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. 2 parameter tersebut ialah asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Secara objektif, bisa saya sampaikan bahwa tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban perintah tersebut. Tetapi paling tidak ada 2 asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji perintah jabatan tersebut, kata Albert.
Asas proporsionalitas ini bicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana, dan prasarana pada saat memberikan pemerintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan, tambahnya. Pada asas subsidiaritas disampaikan Albert menyoal perihal penerima perintah yang diperintah dari seseorang pemilik otoritas atau atasan yang bersangkutan. Dalam kondisi ini, sang penerima perintah dianggap dalam kondisi konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari dapat dipidanakan karena melakukan sesuatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus melakukan ketaatan melaksanakan atau menaati perintah tersebut, ucap Albert menjelaskan. Ketika dihadapkan dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya dari historical terbentuknya pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dipidana, demikian imbuhnya. Albert dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa Richard tidak bisa dipidana karena mendapat perintah penembakan dari atasan, yaitu Ferdy Sambo. Mulanya penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menanyakan soal substansi pasal 51 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut membahas soal perintah jabatan atau amtelig level. Konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari dapat dipidanakan karena melakukan sesuatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus melakukan ketaatan melaksanakan atau menaati perintah tersebut, ucap Albert menjelaskan. Ketika dihadapkan dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya dari historical terbentuknya pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dipidana, demikian imbuhnya. Albert dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa Richard tidak bisa dipidana karena mendapat perintah penembakan dari atasan, yaitu Ferdy Sambo. Mulanya penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menanyakan soal substansi pasal 51 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut membahas soal perintah jabatan atau amtelig level. Pihak terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menghadirkan saksi A. The Charge alias saksi meringankan, yaitu ahli pidana Albert Aris. Dalam kesaksiannya, Albert menyampaikan bahwa dalam melaksanakan perintah jabatan, seseorang lebih memilih melaksanakannya tanpa berpikir soal pidana. Albert yang juga merupakan tim pembahas serta juru bicara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini menjadi saksi meringankan Richard Eliezer pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan